Selamat pagi Pak Charlie, kami dari kelompok urbanisasi akan menjelaskan materi tentang urbanisasi. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri, nama saya Ken. Saya akan menjelaskan bagian solusi. Nama saya Angela Paskania dan saya akan menjelaskan tentang gambaran umum. Nama saya Felicia dan saya akan menjelaskan tentang penyebab masalah. Nama saya Jesslyn Manuela dan saya akan menjelaskan bagian dampak dari urbanisasi. Nama saya Gilbert dan saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Urbanisasi merupakan proses perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan yang terjadi akibat berbagai faktor, seperti peluang kerja, akses pendidikan yang lebih baik, serta fasilitas dan infrastruktur yang lebih lengkap. Fenomena ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan industrialisasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun urbanisasi membawa dampak positif seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta modernisasi infrastruktur, proses ini juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang pesat di kota seringkali menyebabkan kepadatan yang tinggi, kemacetan lalu lintas, meningkatnya pemukiman kumuh, serta tekanan terhadap sumber daya alam dan layanan publik. Selain itu, urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit mendapatkan akses terhadap perumahan layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Urbanisasi di Kota Bandung telah membawa berbagai perubahan signifikan terhadap lingkungan kota. Di video kali ini, kami akan menjelaskan gambaran umum, penyebab, dampak, dan solusi terkait urbanisasi di Kota Bandung. Kota Bandung mengalami urbanisasi pesat dalam beberapa dekade terakhir, yang ditandai dengan pertumbuhan populasi dan ekspansi wilayah. Banyak orang bermigrasi ke Bandung untuk bekerja, menempuh pendidikan, atau menikmati kehidupan kota yang menyebabkan konversi lahan, pertanian, dan ruang hijau menjadi pemukiman serta pusat bisnis. Selain itu, sektor pariwisata yang berkembang juga turut menarik lebih banyak pendatang, sehingga kota semakin padat dan jumlah kendaraan semakin meningkat. Muncul berbagai pusat pembelanjaan serta hunian vertikal. Meski urbanisasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, dampaknya juga menciptakan tantangan seperti kemacetan, kenaikan harga tanah, dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang tepat, seperti pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pemerataan perkembangan wilayah, dan pelestarian lingkungan untuk menjaga kualitas hidup masyarakat. Urbanisasi di Bandung terjadi akibat berbagai faktor yang mendorong pertumbuhan kota dan peningkatan jumlah penduduk. Salah satu penyebab utamanya adalah migrasi dari daerah pedesaan terutama seperti wilayah Garut, Tasikmalaya, dan Cianjur. Banyak penduduk pindah ke Bandung untuk mencari pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup karena adanya keterbatasan lapangan kerja serta fasilitas di desa. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja yang luas menjadikan Bandung sebagai pusat industri kreatif, perdagangan, serta pendidikan. Banyak mahasiswa yang datang untuk belajar kemudian memilih menetap dan bekerja di kota ini. Pengembangan infrastruktur yang pesat seperti jalan tol, transportasi umum, serta fasilitas umum lainnya semakin mempercepat urbanisasi. Daya tarik lain dari Bandung adalah gaya hidup modern serta sektor pariwisata yang berkembang pesat. Kota ini menawarkan berbagai tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan kuliner khas yang menarik banyak pendatang untuk tinggal atau berkunjung. Namun, urbanisasi yang tidak terkendali juga menimbulkan masalah seperti kemacetan, munculnya permukiman kumuh, serta tekanan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengelola urbanisasi agar dampak negatifnya dapat dikurangi. Dari urbanisasi sendiri, urbanisasi yang pesat di Bandung membawa dampak signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Salah satu dampak utama adalah penurunan kualitas udara akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas industri yang menghasilkan polusi yang dapat memicu penyakit pernapasan. Selain itu, pengurangan ruang terbuka hijau terjadi karena ekspansi perkotaan yang mengubah lahan hijau menjadi permukiman dan pusat bisnis. Hal ini
menyebabkan peningkatan suhu kota dan berkurangnya daya serap tanah terhadap air hujan. Masalah pengelolaan sampah juga menjadi tantangan besar karena meningkatnya jumlah limbah tidak diimbangi dengan sistem pengolahan yang memadai. Akibatnya, sampah menumpuk di berbagai lokasi dan mencemari lingkungan. Urbanisasi juga meningkatkan risiko banjir karena perubahan tata guna lahan mengurangi daerah resapan air. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan gedung mempercepat aliran air hujan, sementara sistem drainase yang tidak optimal memperburuk kondisi. Untuk mengurangi dampak negatif urbanisasi di Bandung, diperlukan kebijakan berkelanjutan yang mencakup beberapa aspek utama. Perencanaan kota yang berkelanjutan harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu menetapkan zonasi yang jelas serta memastikan pembangunan infrastruktur tidak merusak ekosistem atau meningkatkan resiko bencana. Pengembangan transportasi umum yang efisien dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara, meningkatkan kualitas layanan angkutan umum seperti BRT, menyediakan jalur sepeda, dan menerapkan kebijakan pengurangan kendaraan pribadi dapat mendorong mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Pengelolaan sampah yang efektif menjadi kunci dalam mengurangi limbah akibat urbanisasi. Langkah-langkah seperti pemilahan sampah, peningkatan fasilitas daur ulang, serta edukasi masyarakat tentang pengurangan sampah plastik dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan. Pelestarian dan penambahan ruang hijau juga penting untuk menjaga kualitas udara dan mengurangi suhu kota. Pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam program penghijauan, seperti pembuatan taman kota dan hutan kota, serta memanfaatkan konsep ruang hijau vertikal di gedung-gedung perkotaan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan pertumbuhan kota Bandung tetap seimbang dengan kelestarian lingkungan, menciptakan kota yang lebih nyaman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih.